Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema jaringan berbasis TCP/IP dan jaringan asynchronous transfer mode atau ATM. Baiklah, sebelumnya kami beranggotakan Giva Marliana, Ahmad Firdaus, Teku An-Nabawi, Fitri Kalisma, dan Ulta Zasyah. Sebelum memulai, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu jaringan TCP/IP. TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini merupakan seperangkat protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi data dalam jaringan komputer, terutama dalam jaringan yang menggunakan model internet. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fitri Kalisma. Baik, terima kasih. Jadi di sini selanjutnya itu ada tujuan TCP/IP. Tujuan dari TCP/IP adalah untuk membangun suatu koneksi antara jaringan network di mana biasa disebut internetwork atau internet yang menyediakan pelayanan komunikasi antar jaringan yang memiliki bentuk fisik yang beragam. Cara kerjanya yaitu pertama, data yang akan dikirim dibagi menjadi paket kecil. Setiap paket dilengkapi dengan informasi pengirim dan penerima serta nomor urut. Kemudian paket-paket tersebut diarahkan melalui jaringan menggunakan router untuk mencapai tujuan yang benar. Ketika paket-paket telah diarahkan dengan tepat, mereka dikirim melalui media transmisi seperti kabel atau nirkabel. Di sisi penerima, paket-paket diterima satu persatu, diperiksa dan disusun kembali dalam urutan yang benar untuk memulihkan data asli. Selama proses ini, jika ada paket yang diterima lebih baik, mekanisme pengiriman kembali TCP akan mengirimkan ulang untuk memastikan kehandalan pengiriman. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang Asynchronous Transfer Mode. ATM adalah teknologi komunikasi data yang bekerja pada lapisan fisik dan lapisan terkait untuk mentransmisikan sel paket data, SILET atau PDC yang dirancang khusus untuk mentransmisikan suara, data, teks, gambar, dan video. Serta ATM dapat menyediakan layanan switching berkecepatan tinggi dengan kapasitas bandwidth yang tinggi dan QoS yang handal melalui konsep jaringan virtual circuit. Pada ATM, setiap aliran data diasosiasikan dengan jalur sirkuit virtual yang mentransmisikan sel ATM secara terus-menerus antara node sumber dan tujuan. Next. Komponen di dalam ATM. Yang pertama ada saklar ATM. Saklar ATM berfungsi untuk meneruskan sel ATM berdasarkan VPI atau VCI pada header sel tersebut. Yang kedua ada antarmuka jaringan, terdiri dari UNI, User Network Interface, dan NNI, Network Node Interface, untuk berkomunikasi antara perangkat user dan node jaringan. Yang ketiga ada jaringan persarana dan transmisi, menggunakan kabel optik, tembaga, atau nirkabel seperti jaringan mikrogelombang dan terestrial. Salah satunya SONET atau SDA untuk transmisi. Yang keempat ada perangkat keras, switch, router, dan perangkat jaringan lainnya yang mendukung fungsi inti ATM seperti penyeragaman sel, pemanfaatan VPI dan VCI, dan penjadwalan. Yang kelima ada perangkat ujung. Peralatan penggunaan akhir seperti router, terminal klien, PBX, dan peranti lainnya yang terhubung ke jaringan melalui UNI. Yang terakhir ada layanan jaringan. Pemenuhan QoS melalui pengalokasian sumber daya pada VC atau VP yang dibutuhkan oleh aplikasi seperti suara dan video. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya akan saya bacakan mengenai cara kerja jaringan asynchronous transfer mode. Yang pertama ada koneksi virtual. Node sumber melakukan signaling untuk memesan sumber daya jaringan dan dikonfirmasi oleh node tujuan. Yang kedua ada pengalokasian PPI dan VCI yang merupakan identitas bentuk koneksi logik diberikan kepada PPI dan VCI secara unik untuk setiap koneksi. Yang ketiga ada pengumpulan data pengguna. Data pengguna dibungkus dalam sel-sel ATM berukuran tetap sesuai standar ITU-T. Yang keempat ada penyerangan sel ATM, penambahan HEC pada penerusan node tujuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk rekan saya yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya akan membacakan bagian tentang cara kerja jaringan asynchronous transfer mode atau ATM. Lanjutannya itu penjadwalan sel, yaitu saklar melakukan penjadwalan sel-sel ATM masuk berdasarkan QoS yang ditetapkan pada VPI atau VCI. Terus selanjutnya nomor 6, penerusan sel, yaitu saklar meneruskan sel ATM keluar pada port tujuan sesuai VPI dan VCI yang tercantum. Selanjutnya penerima sel di node tujuan. Node tujuan menerima sel ATM dan melepas beban pengguna untuk pengolahan atau konsumsi. Dan yang terakhir itu pembongkaran koneksi. Setelah selesai proses komunikasi, koneksi dibongkar untuk dialokasikan ke sesusi koneksi lain. Baik, saya kembalikan ke moderator. Jadi kesimpulannya, TCP/IP dan ATM ini saling melengkapi untuk membangun jaringan yang fleksibel, serta menyediakan layanan inti dan aplikasi secara bersamaan. ATM ini hadir lebih dulu untuk mentransfer sel-sel data secara teratur. Sementara TCP/IP menjadi protokol jaringan terbuka standar. Nah, TCP/IP dapat berjalan pada ATM melalui adaptation layer seperti AAL5 sehingga ATM dapat mentransportasikan lalu lintas TCP/IP. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.